Oke, udah ya. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi consumer problem, ya di dalam mikroekonomi itu ada yang disebut dengan duality, yaitu ada dua cara untuk menyelesaikan consumer problem. Yang pertama ada maximizing utility, yang kedua adalah minimizing expenditure. Nah, untuk maximizing utility, ya setup-nya dia adalah maksimasi dari utility, ya subject to budget constraint, ya PX, nah kurang dari I. Sedangkan untuk minimizing expenditure, dia beda. Yang diminimisasi itu adalah expenditure. Berarti apa PX, gitu kan? Subject to target utility level. Ya. Seperti itu. Nah, ketika kita coba maksimisasi menggunakan Lagrange gitu ya, atau menggunakan metode lain bisa, kita akan dapat untuk maximizing utility itu yang disebut dengan Marshallian demand function. X star fungsi dari harga dan income. Yang mana nanti setelah X star tadi kita masukkan ke dalam fungsi utilitas lagi, kita dapat yang namanya indirect utility function. Ya. U star sama dengan V, dia fungsi dari price dan income. Nah, nanti dari indirect utility function itu bisa balik lagi ke Marshallian demand function, itu dengan menggunakan yang disebut dengan choice identity. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sedangkan untuk minimizing expenditure, ya, itu kita akan dapat yang disebut dengan Hicksian demand function, yang dia adalah fungsi XM, ini XH, gitu ya. Itu fungsi dari harga dan utility. Dan nanti kita akan dapat expenditure function yang dia merupakan fungsi dari harga dan utility juga. Nah, nanti kita bisa change ini, kita bisa cari dari indirect utility function, kita bisa cari expenditure function, dari expenditure function kita bisa cari indirect utility function itu dengan menggunakan sorry, bukan di sini, di sini ada ini, di sini. Dari Marshallian dan Hicksian demand tadi itu kita bisa dapat yang namanya kita bisa bolak-balik itu dengan menggunakan Slutsky equation. Ya, menggunakan Slutsky equation. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi nanti ya ketika misalnya teman-teman dapat soal misalnya dari teman-teman dikasih taunya apa? Oh, expenditure function. Terus yang dicari apa misalnya? Oh, yang dicari ternyata fungsi utilitasnya. Ya, misalnya gitu. Nah, bisa berarti dari sini cari dulu. Oh ya, ini ada yang namanya disebut dengan Shepard lemma untuk naik ke Hicksian demand function. Dari expenditure function dapat Hicksian demand function dengan Shepard lemma, dapat Marshallian demand function, baru dapat fungsi utilitas dan seterusnya. Jadi itu bisa kita bolak-balik. Nah, sehingga di sini yang paling penting di dalam mikroekonomi 2 ini sebenarnya itu adalah bagaimana teman-teman itu bisa menerapkan matematika. Ya, jadi yang paling penting itu adalah matematika. Teman-teman jago matematika, bisa derivasi, ya bisa turunan sih yang paling penting. Maka ya udah lewat, pasti ini gampang. Gitu. Tapi ketika misalnya teman-teman di turunannya masih bingung, ya tentu pelajaran mikroekonomi 2 ini akan menjadi lebih susah. Seperti itu. Nah ini ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Tentang duality dari consumer problem.
Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya, teman-teman ya. Jadi, kemarin Bu Asin memberikan beberapa soal gitu ya. Yang pertama adalah tentang, tapi kemarin teman-teman udah bisa ngerjain semua ya? Udah dikumpulin belum? Halo? Udah, Kak. Bisa berarti ngerjainnya? Bisa nggak? Tes. Raffi, kamu bisa nggak, Raffi? Halo? Yang lain siapa? Samuel. Bisa nggak sih Dora? Coba gimana? Ada yang susah juga sih Kak. Kenapa Kak? Maaf. Bisa nggak ngerjain PR kemarin dari gua sih? Yang 5 nomor. Iya, yang 5 nomor. Iya, ya, amin bisa. Untung bisa sih. Oke. Nah, di sini kita akan bahas ya. Jadi kemarin ada teman-teman yang mungkin nggak bisa gitu kan. Nah, di sini akan kita bahas gimana sih metode ngerjain. Nah, sekarang yang pertama, mungkin saya akan jelaskan dulu tentang bagaimana bagaimana menurunkan fungsi Marshall and Demand dan indirect utility function untuk CES, ya, CES function. Kemarin kan Bu Asin di kelas sudah jelasin yang apa namanya, Cobb Douglas. Kemudian diberikan PR sama Bu Asin yang fungsi CES dan katanya bisa lihat di bukunya Jehle. Tapi kan Jehle itu kan cuma ngasih hasil akhirnya aja. Ya, hasil akhirnya dikasih sama Jehle. Cuman bagaimana sampai ke situ itu tidak dijelaskan sama Jehle. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih Jehle bisa mendapatkan Marshallian demand function sampai ke indirect utility function untuk fungsi CES seperti itu. Nah, jadi CES itu kan seperti ini bentuknya ya. Fungsi utility-nya seperti ini. X1 pangkat row tambah X2 pangkat row pangkat 1 per row. Ya. Constraint-nya itu adalah sama ya. P1X1 tambah P2X2 kurang dari I. Gitu kan. Nah, dari ini kan kita bisa bikin Lagrange. Lagrange-nya gimana? X1 pangkat row tambah X2 pangkat row pangkat 1 per row gitu ya, plus lambda I min P1X1 min P2X2. Nah, sampai sini setup Lagrange-nya udah bisa ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang bingung, langsung aja sampaikan. Nah, kemudian dari Lagrange ini kita bisa maksimisasi ya, do Lagrange per do X1 gitu kan. Itu hasilnya adalah 1 per row X1 pangkat row tambah X2 pangkat row kemudian pangkat 1 per row min 1 kan gitu ya. Minus P1. Oh, sorry, bukan P1, lambda P1. Lambda P1 sama dengan 0. Gitu kan. Kemudian kita juga bisa do lambda per do X2 itu sama dengan 1 per row X1 pangkat row tambah X2 pangkat row. Oh, enggak, ini salah nih. Sorry. Ini, sorry, saya lupa turunan dalam. Jadi jangan lupa dikalikan dengan turunan dalam. Row X1 pangkat row min 1. Gitu ya. Min lambda P1. Kemudian ini juga 1 per row min 1 kali row X2 pangkat row min 1 min lambda P2 sama dengan 0. Kemudian ada do Lagrange per do lambda, ya itu berarti I min P1X1 min P2X2 sama dengan 0. Nah, sampai sini dulu deh. Turunannya ini pada bisa semua kan, teman-teman ya? Ada yang mau nanya nggak? Kalian turunan ini paham ya? Ya kan sudah ada dari WAG Pak. Iya. Jadi teman-teman bisa cek di channel YouTube saya kalau misalnya mau belajar matematika lebih lanjut. Ya, di situ ada tentang turunan. Saya bahas cukup lengkap bagaimana menurunkan fungsi-fungsi yang ada. Bagaimana menurut turunan dasar yang ada di matematika SMA sebenarnya. Nah, ini tapi mungkin kan teman-teman ada yang lupa, bisa
mampir ke channel YouTube saya. Nah, kemudian yang ini 1 sama 2 ini itu bisa kita rearrange ya. Jadi gini kan, 1 per row, X1 pangkat row tambah X2 pangkat row, 1 per row min 1, row X1 row min 1, sama dengan lambda P1. Ya, kemudian kita juga bisa 1 per row X1 pangkat yang kedua ya, X1 pangkat row tambah X2 pangkat row, pangkat 1 per row min 1, kali row X2 row min 1 sama dengan lambda P2, kan gitu. Nah, ini bisa kita bagi. Ya, jadi 1 dibagi 2. Ya, 1 dibagi 2. Ya kan? Ini cara dasar yang paling sering kita gunakan ketika kita ngerjain Lagrange untuk inequality maximization. Ini bisa kita coret kan? Ini juga kita coret, ini kita coret. Ya. Berarti sisanya apa? Sisanya kita punya P1 per P2 sama dengan X1 pangkat row min 1 per X2 pangkat row min 1. Ya. Sehingga kita dapat apa di sini? Oh, kita dapat X1 untuk X1 ya. X1 pangkat row min 1 sama dengan X2 row min 1 ya kan? Kali P1 per P2. Gitu ya. Kemudian berarti X1 adalah X2 pangkat row min 1, P1 per P2, ya, pangkat 1 per row min 1, kan gitu. Ya nggak? Ini kan bisa kita coret. Ya nggak? Bisa kita coret ya. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah P1 per P2 pangkat 1 per row min 1 dikali X2. Nah, ini adalah X1. Bukan ya X1. Nah, kemudian kita juga bisa bikin untuk X2 dari sini. Ya. Berarti kan X2 pangkat row min 1 itu sama dengan P1 per P2 gitu ya. P1 per P2 per P1 ya. Karena dia ini ke sana, ini naik ke sana gitu kan. Berarti P2 per P1 ya dikali X1 pangkat row min 1. Gitu kan? Nah, sehingga X2-nya apa? X2-nya adalah row 2 per row 1 pangkat 1 per row min 1. Nah, ini jadi X1. Ya, karena tadi ya, ketika ini dipangkatkan dengan 1 per row min 1, ini jadi 1. Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Dapat ini dulu. Nah, setelah dapat ini, X1 sama X2-nya disubstitusikan ke apa? Ke budget constraint. Ke budget constraint. Nah, gimana cara substitusinya? Gini. Jadi kan kita punya I sama dengan P1X1 tambah P2X2, kan gitu. Nah, berarti kita masukinlah satu misalnya. I sama dengan P1. X1-nya apa nih? X1-nya sama dengan P1 per P2 pangkat 1 per row min 1 kali X2 tambah P2X2. Kan gitu. Nah, kemudian nah, ini berarti kita bisa lihat ya bahwa I sama dengan P1 pangkat row min 1 per row min 1 ya. Ini karena kan sama dengan 1 ya. Dikali P1 per P2 pangkat 1 per row min 1 gitu ya. Kali X2 per tambah P2X2. Nah, di sini bisa kita lihat ya. P1-nya, kalau misalnya kita pecahkan ini, kita pecah yang bagian ini, berarti P1-nya itu kan jadi row min 1 per row min 1 ditambah 1 per row min 1. Which is, itu nanti jadi P1 pangkat row per row min 1. Dikali P2, ini kan berarti pangkat minus ya, karena dia di bawah. Berarti minus 1 per row min 1. Dikali X2, ditambah P2X2.
Nah, ini kan X2-nya bisa kita kelompokkan, berarti I sama dengan X2 dikali P1 pangkat rho per rho min 1 kali P2 pangkat min 1 per rho min 1 tambah P2. Gitu ya. Nah, sekarang berarti gimana lagi? Nah, ini P2-nya juga bisa dikelompokkan nih berarti kan. Nah, cara ngomongnya gimana? Jadi gini. Kalau jahil itu dia agak ribet ya, Mas. Jadi X2 kali P2 pangkat min 1 per rho min 1, gitu ya. Ini kan jadi P1 pangkat rho per rho min 1, ditambah P2-nya itu jadi apa? Karena di sini kan P2-nya kan pangkat 1 ya. Di sini kan pangkat 1. Berarti kita harus punya pangkat rho per rho min 1. Nah, gini. Ya, kalau kita lihat ya, P2 dikali ini kan dia rho min 1 per rho min 1, jadinya P2 pangkat 1. Gitu. Nah, kemudian Jela bilang, suppose gitu ya, rho per rho min 1 adalah R. Gitu. Makanya dia tiba-tiba ada R gitu kan. Nah, ternyata R-nya itu adalah rho per rho min 1. Sehingga kita juga bisa tahu bahwa 1 min R ya itu adalah rho min 1 per rho min 1 min rho per rho min 1. Hasilnya apa? Min 1 per rho min 1. Oh, berarti kita tahu bahwa ini itu adalah pangkat 1 per R. Pangkat 1 min R. Kan gitu. Berarti, gimana? Ini bisa kita rubah. I jadi X2 pangkat X2 dikali P2 pangkat 1 min R kan gitu. Ya, dikali P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Ya. Nah, kemudian kita bisa bikin kan kita mau nyari X2-nya berapa? X2 Marshallian-nya berapa sih? Berarti X2 P2 pangkat 1 min R sama dengan I per P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Gitu ya. Nah, sehingga gimana nih? Sehingga X2 itu adalah ya. Berarti kan dia kan pindah ke sana. Pindah ke sana berarti kan dia jadi pangkat minus. Jadi gini, X2 sama dengan I per P1 pangkat R tambah P2 pangkat R dikali P2 pangkat R min 1. Gitu. Nah, sehingga kita bisa dapat nih, X2 Marshallian itu adalah P2 pangkat R min 1 dikali I per P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Ini. Nah, nanti kalau teman-teman cari X1 Marshallian, itu juga akan dapat adalah P1 pangkat R min 1 dikali I per P1 pangkat R tambah P2 pangkat R, di mana R adalah rho per rho min 1. Ada yang mau tanya sampai sini? Jelas ya? Ada yang mau nanya? Sudah jelas, teman-teman? Saya harap teman-teman udah kemarin ketika ngerjain soal ini udah bisa dapat semua ya. Udah bisa dapat sampai sini dan tahu bagaimana caranya. Tapi kalau misalnya belum bisa, nah ini. Jadi metodenya Jahil itu seperti ini. Untuk mencari X1 Marshallian dan X2 Marshallian. Nah, kemudian di sini teman-teman juga disuruh membuktikan bahwa Marshallian demand function ini dia memenuhi homogeneous degree 0. Ya, degree 0. Gitu kan? In price and income. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu caranya ya. Jadi kita ubah yang tadinya X2 pangkat M gitu ya. PI itu jadi X2 M, X2 Marshallian, lambda P, dan lambda I. Jadi kita kali dengan konstanta tertentu. Berapa? Ya, taruhlah konstantanya adalah lambda. Berarti sekarang X2 Marshallian itu adalah lambda P2 pangkat R-1 dikali lambda I, gitu ya, per lambda P1 pangkat R tambah lambda P2 pangkat R. Gitu kan? Nah, sehingga teman-teman dapat di sini kan ada lambdanya kita keluarin ya, lambda R min 1 dikali lambda, gitu kan?
dikali lambda, kemudian di atas ini jadi P2 pangkat R-1 dikali I per, nah ini lambdanya bisa kita keluarin juga, lambda pangkat R dikali P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Nah, ini kan sama dengan XM. Ya, X2 marsalian kan. Nah, berarti kita tinggal selesaikan ini nih. Nah, di sini kan lambda R-1 dikali lambda. Ini kan berarti lambdanya pangkat 1. Berarti jadi lambda R per lambda R dikali X2 marsalian. Berarti sama dengan lambda. Sama 1 kali X2 marsalian. 1 itu apa? Oh, dia adalah lambda pangkat 0. X2 marsalian berarti dia mempunyai homogeneous degree 0. Gitu. Sampai sini, ada yang mau tanyakan? Jelas ya, teman-teman ya? Bagaimana menentukan dia memenuhi homogeneous degree 0 atau tidak? Ada yang mau tanya sampai sini? Nah, setelah itu, kita cari indirect utility function. Ya. Kita tahu ya tadi bahwa indirect utility function itu adalah bukan. Fungsi utility kita adalah U sama dengan X1 pangkat rho tambah X2 pangkat rho per 1 per rho, kan gitu. Nah, berarti kita tinggal masukin tuh. Ya, jadi U sama dengan apa? Rho 1. Mana tadi? Ini ya. Rho 1 pangkat R-1 kali I dan seterusnya ya. Rho 1 pangkat R-1 kali I per Rho 1 pangkat R tambah Rho 2 pangkat R. Pangkat Rho. Nah, ini karena ada pangkat Rho-nya. Jadi tambah kok Rho 1 sih? P2 deh. Kok jadi Rho? Mirip ya soalnya. P1 ya. Nah, yang kedua adalah P2 pangkat R-1 dikali I per P1 pangkat R tambah P2 pangkat R pangkat Rho. Ya. Kemudian ini dipangkatin lagi ke 1 per Rho. Nah, ini emang sangat membingungkan ya sebetulnya. Nah, cuman kebetulan waktu saya ujian juga soalnya CES ya. Jadi ya gini lah soalnya. Nah, ini caranya gimana? Approach-nya yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi approach-nya tuh gini. Kita samakan dulu penyebutnya dulu yang ini. P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Pangkat Rho kan gitu. Yang di atas kita juga bikin P1 pangkat R-1 kali I pangkat Rho tambah P2 pangkat R-1 kali I pangkat Rho juga, dan kemudian dipangkatkan dengan 1 per Rho. Ya. Nah, di sini kan kita tadi udah tahu ya bahwa ada R gitu ya. Ada R tadi apa? Rho per Rho min 1 gitu ya. 1 min R itu adalah, dari 1 min R itu ini min 1 per Rho min 1 gitu ya. Min 1 per Rho min 1. Nah, sekarang kita juga punya ini. Kita sekarang punya baru nih, R-1 kali Rho gitu ya. R-1 dikali Rho itu sama dengan apa sih? R-1 kali Rho. Nah, R-1 kali Rho kita coba selesaikan dulu. Ini kan berarti kan R itu kan tadi ya, Rho per Rho min 1 dikurangi 1. 1 itu berarti Rho min 1 per Rho min 1 gitu kan. Kali Rho. Gitu ya. Ini kurangnya ini kan berarti apa nih? Plus jadinya 1 per Rho min 1 dikali Rho. Berarti sama dengan apa? Rho per Rho min 1. Rho per Rho min 1 itu apa sih sebenarnya? Oh, dia adalah R. Oh, jadi R min 1 dikali Rho itu adalah R. Gitu. Kesimpulannya. Sehingga artinya apa? Ini nih, kita ketahui R min 1 kali Rho, R min 1 kali Rho itu adalah R. Berarti bentuknya gimana nih bentuknya? Jadi bentuknya jadi gini sekarang. Sorry.
Ini kenapa masih ada I ya? Sebentar. Oh ya, I-nya ini kita keluarin dulu. Ini bisa I-nya dikeluarin. Oh iya benar. Jadi ini I-nya bisa dikeluarin dulu nih. I, ya. Kenapa I-nya bisa dikeluarin? Karena ini kan row ya. I pangkat row. I pangkat row. Dipangkatin 1 per row. Berarti kan row kali 1 row dikali 1 per row itu kan 1. Ya, berarti I-nya kan bisa kita keluarin kan. I-nya keluarin jadi I pangkat 1 gitu. Dikali P1 pangkat R-1 pangkat row tambah P2 R-1 pangkat row. Berarti per P1 pangkat R tambah P2 pangkat R pangkat row. Dikali 1 per row. Nah, berarti karena tadi kita udah tahu ya bahwa R-1 pangkat row itu adalah R, berarti ini itu bisa kita jadikan ini. I, ya tadi jangan lupa I-nya ada di depan. I dikali P1 pangkat R tambah P2 pangkat R per P1 pangkat R tambah P2 pangkat R pangkat row, ya, dan dia dipangkatin lagi dengan 1 per row. Ya, jangan lupa ada pangkat 1 per row-nya. Oke, sampai sini. Kemudian, nah, ini nih, bentuk ini, itu kan bisa kita bikin gini kan. U sama dengan I kali P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Gitu ya. Dikali P1 pangkat R tambah P2 pangkat R kali pangkat min 1 per row. Gitu ya, kita ke atasin. Kemudian dia dipangkatin lagi dengan 1 per row. Dipangkatin lagi dengan kok ini 1 per row sih? Salah. Maksud saya pangkat min row. Ya, karena dia dikatasin ya, berarti jadi pangkat minus. Dipangkatin dengan 1 per row. Nah, jadi gimana nih? Ini kali ini kan bisa min 1 ya. Berarti kita dapat U sama dengan I. I. Kemudian P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Gitu ya. Dikali P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Ya. Kan jatuh pangkat 1 per row. Ini benar. Pangkat 1 per row-nya keluar, berarti ini sebentar. I kali 1 per R tambah P2 pangkat R dipangkatin lagi ini karena dipangkatin berarti 1 per row. Kali P1 pangkat R tambah P2 pangkat R pangkat minus 1. Gitu. Sehingga apa? Kita tahu ya 1 per row dikurangi 1 berarti bisa nih kan U sama dengan ini kan sama nih. Berarti bisa kita operasikan I kali P1 pangkat R tambah P2 pangkat R pangkat 1 per row min 1. Ya. Hasilnya apa? U sama dengan I P1 pangkat R tambah P2 pangkat R 1 min row per row. Gitu ya. 1 min row per row. Kita udah punya belum? 1 min row per row. Oh, kita belum punya ya. Oh ya. Kan R itu kan adalah row per row min 1. Ya, kita tahu ya. Tadi R adalah row per row min 1. Berarti kalau 1 per R apa? 1 per R itu berarti row min 1 per row. Nah, berarti kita udah hampir dapat nih ya. Ini kebalikan kan, row min 1 per row. Nah, berarti gimana caranya ngubah dari sini ke sini? Dari sini ngubah gini gimana caranya? Tinggal dikasih minus 1 per R. Ya, itu berarti adalah 1 min row per row per row. Berarti artinya apa ini? U sama dengan I P1 pangkat R tambah P2 pangkat R pangkat minus 1 per R. Dapatlah kita ini indirect utility function. Jadi V itu adalah utility function adalah I P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Pangkatin minus 1 per R.
Sampai sini, ada yang mau nanya? Silakan teman-teman. Gampang nggak? Samuel, tadi kamu dapat ini? Sampai sini? Saya sih Pak. Apa? Form bentuknya beda. Oh, bentuknya beda. Tapi Lebih kan jelek, ya, lebih jelek. Bu Asin mintanya seperti ini kan? Oh iya. Bu Asin mintanya seperti ini. Minta IUF sih. Gimana? Cuma minta IUF. Tapi nggak Iya, dispesifikasi. ini kan IUF harus kan? dalam Oh bentuk gitu, apa. nggak dispesifikkan ya. Kan katanya kunci jawabannya lihat ke Jehle. Nah, kalau Jehle itu seperti ini bentuknya. Jehle bentuknya seperti ini. Nah, kemudian terus kan, kalau kamu lihat di exercise yang kedua, yang nomor 1, itu kan kita disuruh ini kan, membuktikan bahwa ada indirect utility function yang modelnya kayak gini, bahwa dia homogeneous degree 0. Itu maksudnya adalah indirect utility function dari chess function, gitu, dari chess, gitu kan. Nah, berarti udah tinggal kita cari HMD 0 in apa? In P dan I kan? PNI. Berarti gimana? Berarti V sama dengan lambda I kali lambda P1 pangkat R tambah lambda P2 pangkat R. Jadi kurung jangan lupa. Kali min 1 per R. Ya. Berarti gimana nih? Lambda I kali lambda pangkat R P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Gitu kan? Kemudian pangkat minus 1 per R. Gitu ya. Nah, berarti kita punya lambda I dikali lambda R dikali minus 1 per R, P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Ini I-nya ke sini. Nah, berarti ini kan 1. Ini kan 1 kan? Berarti, gimana nih? R dikali, jadi lambda, di sini ada R per R ya, ditambah ini ini R. Oh, ini berarti minus R per R. Ya, dikali I pangkat P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Berarti lambda pangkat 0. Dan dia berarti homogeneous degree 0. In P dan I. Kemudian, dia minta, Bu Asin minta, buktikan bahwa dia strictly increasing in I, in I. Ini ya, di income. Gimana caranya berarti? Do V per do I. Kita harus buktikan bahwa do V per do I itu dia lebih besar daripada 0, karena dia strictly increasing. Gimana caranya? Do V per do I. Do V-nya ini kan ya. Gampang buktikan do V per do I adalah ya P1 pangkat R tambah P2 pangkat R pangkat minus 1 per R. Ya, karena tinggal dihilangin aja I-nya. Dan dia lebih besar daripada 0. Kemudian kita suruh buktikan bahwa dia decreasing in P. Berarti do U per do P1 sama dengan gimana? Berarti min 1 per R kali I, ya kan? Kali P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Jangan lupa turunan dalamnya berarti kali R P1 pangkat R min 1. Bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah minus I P1 pangkat R plus P2 pangkat R dikali P1 pangkat R min 1. Kurang dari 0. Berarti dia decreasing in P. Nah, berarti kalian juga bisa dapat do V per do P2 itu pasti minus I P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. P2 pangkat R min 1 dari 0. Berarti dia decreasing in P. Gitu kan? Oke, kemudian terakhir, kan saya bilang bahwa tadi kalau kita udah dapat indirect utility function, itu bisa kita balikin lagi ke Marshallian-Nebar function. Caranya gimana? Pakai Royce identity. Ya, pakai Royce identity. Nah, Royce identity itu gimana? Royce identity itu berarti
minus do V per do P1 per minus do V per do P1 per do V per do I itu sama dengan X1 Marshallian. X1 Marshallian. Ya udah tinggal kan kita udah dapat nih, kita udah bikin kan tadi do V per do P1 sama do V per do I. Ya udah tinggal tulis do V per do P1. Oh, berarti minus I P1 R pangkat R P2 pangkat R kali P1 pangkat R min 1. Gitu kan? Per. Ya lupa ya dikali minus berarti ini jadi hilang ya. Nggak ada minusnya lagi. Per apa? Per do V per do I. Do V per do I ini. Ya ini ya. P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Pangkat apa tuh? Pangkat minus 1 per R. Ya. Nah, berarti gimana nih? Berarti do min I oh salah nih, salah, sorry. Ini salah ya. Min I kali P1 pangkat R atau P2 pangkat R. Nah, ini salah. Harusnya dia ada pangkat ini kan. Dia ada pangkat minus 1 per R, saya lupa tadi. Pangkat minus 1 per R min 1. Kan gitu. Di sini juga pangkat minus 1 per R min 1. Sorry ya, ini lupa tadi ya. Kan dia kan V sama dengan I pangkat P1 pangkat R atau P2 pangkat R pangkat min 1 per R. Berarti turunnya adalah min 1 per R dikali I dikali P1 pangkat R atau P2 pangkat R pangkat minus 1 per R min 1. Ini. Sama ya, bawahnya juga gitu. Oke. Berarti di sini juga salah. Ini minus pangkat minus 1 per R min 1. Gitu. Nah, kita tunggunya nih di sini nih. P1 per P2 pangkat R, P1 pangkat R tambah P2 pangkat R sama P1 per R, P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Nah, ini kan sama. Ini bisa kita satukan nih berarti kan. Di sini berarti I dikali P1 pangkat R tambah P2 pangkat R pangkat minus 1 per R min 1. Gitu ya. Dikali P1 pangkat R min 1 dikali P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Ya. Ini kan minus, berarti ketika naikin ke atas itu jadi plus 1 per R. Nah, berarti ini sama ini bisa kita gabungin nih. Ini minus 1 per R, ini plus 1 per R. Berarti kan 0. Berarti sisanya tinggal minus 1. Berarti I kali P1 pangkat R tambah P2 pangkat R pangkat minus 1. Gitu ya. Pangkat minus 1 kali P1 pangkat R min 1. Gitu. Sehingga jadinya gimana? I kali P1 pangkat R min 1 per P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Hasil akhirnya ini. Ini adalah X1 Marshallian, which is sama. Kalau kamu lihat. Tuh, kan? P1 pangkat R min 1 kali I per P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. I kali P1 pangkat R min 1 per P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Berarti terbukti ya bahwa Lewis identity bisa membentuk indirect utility function ke Marshallian demand function. Nanti kalau kalian juga cari untuk X2 Marshallian itu sama dengan minus do V per do P2 per do V per do I. Hasilnya apa? Hasilnya pasti I kali P2 pangkat R min 1 per P1 pangkat R tambah P2 pangkat R. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Jelas semua ya teman-teman ya? Nah, nanti kemarin sih saya ujian keluar chess function kayak gini. Nah, tapi waktu itu pakai angka. Nah, kalau pakai angka, ini kan saya udah bikinin ke kalian nih, rumus chess-nya nih. Ya kan, udah saya bikinin ke kalian. Bentuknya kan kayak gini, bentuk asalnya. Kalau dapat bentuk asalnya kayak gini, berarti hasil akhirnya X1 Marshallian-nya itu kayak gini, kayak ini. X2 Marshallian itu kayak gini. Nah, Bu Asin itu ngebolehin mahasiswanya untuk, kalau misalnya kalian bingung ya, itu langsung ke sini nanti.
tanpa jalan. Ngerti nggak? Nggak perlu ke sini dulu gitu. Nggak perlu. Kalau kalian dapat fungsi standar seperti itu. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa dapat langsung X1 Marshallian, X2 Marshallian ya. Ya. Bahkan teman-teman bisa langsung dapat indirect utility function ya. Gitu. Karena teman-teman udah tahu kan bahwa ketika kita punya fungsi seperti itu yang modelnya seperti itu. Jadi misalnya teman-teman dapat nih apa tadi? Misalnya U-nya sama dengan X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 per pangkat setengah misalnya. Ya. Ini kan sebenarnya kan bentuk chess kan. Nah, kalian udah bisa tahu langsung nih. Oh, hasil akhirnya seperti apa? Udah tahu kan? Karena udah tahu bentuk apa namanya? Rumus dasarnya. Nah, sehingga itu akan menjadi lebih mudah bagi teman-teman kalau misalnya dapat soal chess atau Cope Douglas yang standar. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau nanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke exercise 1 yang ini jelas ya? Semua jelas ya? Siapa? Coba. Jeremy, yo. Jeremy. Kamu jelas, Jeremy? Jelas, Kak, jelas. Jelas ya? Nah, sekarang kita coba exercise 2 yang nomor 2, problem 2. Di sini katanya ada akuntan, dia butuh 1 penghapus untuk setiap 2 pensil yang dia gunakan. Ya. Any more pencil will not be useful as the accountant will not be able to erase the calculations. Jadi kalau lebih dari kalau misalnya lebih dari 2 pensil untuk 1 menghapus ya itu nggak guna kata dia. Karena dia nggak bisa hapus gitu kan. Any more eraser will also not serve his purpose also. Nah, jika X1 is eraser dan X2 itu adalah pensil gitu ya. Maka what kind of preference the accountant has? Ini fungsi apa nih? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Fungsi apa? Asido. Atau ini kemarin yang saya suruh ini masih berlaku ya teman-teman ya? Nilai aktivitas ya. Kalau yang jawab ya. Ada yang tahu ini fungsi apa? Hah? Ada yang tahu? Asido coba. Asido ini fungsi apa? Asido. Kamu PR jawabnya apa? Yang mana, Kak? Maaf, Pak. Yang mana? Ini. Exercise 2 problem 2. Yang wait, bentar Kak, saya buka dulu. Ada yang lain deh, yang lain. Ada yang mau jawab ya? UMP bukan, Kak? Apa? Yang fungsi utilitas. Fungsi utilitas apa? Maximization problem, Kak. Oh, bukan. Ini kan what kind of preference the accountant has. Oh. Ini perfect apa complement ini? Bukan? Nah, ini perfect complement. Benar. Perfect complement. Berarti bentukannya gimana? Leontif kan? Iya kan? Yang kayak L. Bentuknya gitu. Nah, berarti sekarang PR pertama bagi teman-teman adalah bentuk gambarnya gimana plus bentuk fungsinya gimana kan gitu. Bentuk fungsi dari Leontif itu kan adalah U sama dengan min AX1 AX2 BX2 kan gini fungsi dasarnya gitu ya. Nah, di sini gimana? Ada yang tahu bentuk U-nya gimana? Coba yang lain. Kemarin gimana ngerjainnya? Bentuk U-nya gimana? Min X1 Min 2 X2 X1 2 X2. Nah, gini teman-teman. Ini benar apa salah? Ini kurang tepat. Jadi gini, cara paling gampang untuk menentukan bentuk fungsinya gimana itu gini. Kan dia kan satu eraser
untuk 2 pensil. Nah, eraser ini dikali berapa biar dapat sama dengan pensil? Berarti dikali berapa? Dikali 2 kan? ya, Kak. Nah, berarti ini 2x1. Kan eraser x1 ya? Pensil, udah, eraser x1 kan? Iya, eraser x1 kan? Berarti 2x1, x2. Nah, berarti fungsi utility-nya adalah U min 2x1, x2. Cara membuktikan bahwa fungsi ini benar gimana? Kita lihat. Misalnya kita punya 1 pensil dan 2, satu penghapus, 1 eraser, dan 2 pensil. Berarti U sama dengan min 2 kali 1, 2, kan gitu. 1 ini kan eraser. Berarti berapa? Minus. Minim, yang mana yang paling kecil antara 2 sama 2? Berarti jawabannya adalah 2. Ya. Oke, sekarang kita tambahin pensilnya misalnya. Pensil kita tambahin. U sama dengan min 2 kali 1, 3 misalnya. Min 2,3. Berarti berapa hasilnya? Mana yang lebih kecil antara 2 sama 3? 2. Artinya apa? Kalau kita nambahin pensil, ya, itu nggak akan ngaruh ke ininya dia nih, apa namanya? Kalau kita nambahin pensil doang ya, nggak akan ngaruh ke utility-nya dia. Suppose misalnya kita juga tambahin penghapusnya. Jadi 2 kali 2. Misalnya erasernya jadi 2, pensilnya tetap 2. Berarti min 4, 2. Berapa? 2 kan? Tetap kan hasilnya kan? Nggak beda kan? Nah, kecuali kita tambahin eraser jadi 2, pensil jadi 4. U min 2 kali 2 sama 4. Oh, berarti min 4,4. Berarti 4 hasilnya. Jadi nambah dia utility-nya. Gitu. Nah, berarti ini ya bentuk ininya ya. Bentuk fungsi utility-nya. Gambarnya gimana? Gambarnya gampang juga. Berarti di sini ada X2, ini X1. Ya. Berarti di sini 1, di sini 2. Kan gitu. Sorry. 1 pensil, 1 eraser untuk 2 pensil. Benar gini bentuknya. Ya kan? 1, 2. 2. Gitu. Gampang kan? Teman-teman? Oke, ada yang mau nanya sama sini? Nggak ada ya? Gampang kan ya? Oke, berarti sekarang kita lihat aksiom apa yang violated. Ini gampang juga nih pasti. Apa? Ada yang mau jawab? Saya Kak, strict monotonicity bukan Kak? Ya, strict monotonicity. Satu lagi? Sama yang convex juga masih Kak? Ya, strict convexity. Ya. Strict monotonicity gimana tuh? Monoton itu kan berarti kan the more is better kan? Tapi kan kalau misalnya dia more di X1-nya doang, tapi X2-nya tetap, ya kan tetap kan utility-nya, berarti tidak memenuhi strict monotonicity. Strict convexity, oke lah kalau kayak gini benar, dia better off nih titiknya. Tapi kan kalau kita bisa sambungin 2 titik yang ada di sini, dan tengah-tengahnya ini, ternyata, ini sama ini ya, terus tengah-tengahnya ini kan, ternyata dia ada di fungsi indifference curve yang sama, berarti tidak ada peningkatan dari utility. Sehingga tidak memenuhi strict monotonicity dan strict convexity. Kemudian yang ketiga, teman-teman apa sih nomor 3? Set up utility maximization problem. Berarti lebih gampang ya. Tinggal max U min 2x1, x2 subject to P1x1 tambah P2x2 kemudian I kan gitu. Nomor 4. Solve utility maximization problem dan find Marshallian demand for its good.
Nah, masalah yang gimana cara nentuinnya gimana? Jadi gini. Kan I sama dengan P1X1 tambah P2X2 kan. Ini kita nggak bisa ya, untuk Leontief ini nggak bisa pakai Lagrange. Jadi caranya pakai substitusi aja. Lebih gampang, itu lebih gampang sih ini caranya. Jadi P1X1, X2 itu kan kita udah tahu ya bahwa 2X1 itu sama dengan X2. Benar nggak sih? Kan gitu ya, 2X1 sama dengan X2 kan. Ya 2 eraser sama dengan jumlahnya pensil. Kan gitu. Berarti X1, 2X1, berarti ini P2, X2 kan berarti 2X1 ya. P1X1 tambah 2P2 X1. Sama dengan I. Berarti I sama dengan X1 kali P1 tambah 2P2. Berarti X1 Marsalian adalah I per P1 tambah 2P2. Sampai sini ada yang mau jelas ya? Nah, kan tadi kita punya 2X1 sama dengan X2. Berarti kalau X1 itu sama dengan setengah X2. Berarti I untuk nyari ininya ya, nyari yang apa namanya X2 Marsaliannya, berarti X1-nya kan sama dengan setengah X2 tambah P2 kali X2. Terus ini ada X2 setengah P1 tambah P2. Berarti X2 Marsalian adalah I per setengah P1 sama P2. Dah, dapat X2 Marsalian dan X2 Marsalian. Ada nggak yang jawabannya gini kemarin? Siapa? Ikfar. Kamu jawabannya gini kemarin? Enggak sih, Kak. Kayaknya Bedanya di salah mana? di sayanya. Bedanya di? Kalau saya masih di ininya doang. Di fungsi min-nya itu doang. Nggak saya jabarkan lagi. Oh gitu. Oke. Gini ya, jadi kalau ditanya X1 masalahnya gimana, X2 masalahnya gimana, hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, bikin indirect utility function ya. Ya kan? Kan kita udah tahu bahwa V sama dengan min 2X1, X2. Gitu ya. Ya udah tinggal kita masukin min 2 dikali I per P1 tambah 2P2, I per setengah P1 tambah 2P2. Min 2I per P1 tambah P2. P2P2. Ya, sorry. Koma I per setengah P1 tambah kita pada 2P2. Tambah P2. Nah, ini kan kalau kita kali 2 per 2 ya, which is kali 1, hasilnya kan gini kan. Ini 2I per P1 tambah 2P2, 2I per P1 tambah 2P2. Nah, berarti kan sama nih. Jadi jawabannya apa? Udah, sama. 2I per P1 tambah 2P2. Ini adalah indirect utility function. Ada yang mau nanya sampai sini? Gampang ya, teman-teman ya? Oke. Udah jam berapa nih? Dikit lagi deh, yuk. Ada yang mau nanya? Jadi kalau keluar soal Leontief, itu sebenarnya gampang banget. Hasilnya kayak gini. Malah lebih gampang daripada Lagrange. Kalau kalian dapat Lagrange yang ribet, itu pasti Kak, susah. tanya. Iya, gimana? Samuel? Ya, di nomor 2 itu kan setahu saya income-nya dibilang 1 kan. Jadi kalau I-nya diganti 1 nggak apa-apa. Oh, iya, income bilang 1 ya? Terus. Iya, atau mungkin oh typo iya. ya? Ya, berarti kalau income-nya 1 ya udah. Oh, income-nya 1 ya udah, berarti kan kita bisa kan V sama dengan 2 per P1 tambah 2P2 kan? Gitu aja kan? Terus di sini berarti X1 Marsaliannya adalah 1 per P1 tambah 2P2. Kan gitu aja kan? Di sini juga X2 Marsaliannya adalah 1 per setengah P1 tambah P2. Gitu. Gitu aja sih. Kalau income 1. Jelas?
Jelas Samuel ya? Ya sudah Kak. Oke. Lanjut, terakhir nih. Problem 3. Di sini kita punya U sama dengan 3 Coke tambah 6 Pepsi. Ya. Price Pepsi adalah 2, price Coke-nya adalah 0,8. Nah, jadi gini. Pertama, kalau teman-teman itu lihat soal ini bentuknya apa nih? What kind of preference she has? Apa? Tadi kan perfect complement, yang ini perfect Substitute, Kak. perfect substitution. Berarti ini adalah linear function, utility yang linear function. Bu Asin pasti udah jelasin kan? Ketika bentuk utility adalah linear function, solusinya itu nggak bisa pakai Lagrange, tapi dia adalah pasti corner solution. Kalau corner solution itu gimana? Berarti salah satunya itu pasti hasilnya 0, salah satu dari X1, X2 tadi hasilnya 0, dan yang akan konsumsi itu akan di-fullin ke satu barang aja. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi gini. Cara yang pertama itu caranya adalah kita harus cari MRS-nya dulu. Slope dari utility function-nya, dan slope dari ini nih. Income function-nya. Slope dari utility-nya itu kan MUC per MUP, kan gitu. Kita tahu MUC itu kan berarti kan do U per do C, ya. Turunan pertama dari U with respect to C, ya, with respect to C. Berarti 3 per 6 setengah 0,5. Jangan lupa ada minusnya ya, karena dia negatif slope. Ini minus. Nah, kemudian untuk price ratio-nya berapa? Price ratio-nya adalah minus PC per PP. Minus PC berapa? PC itu 0,8 per 2. Berarti 0,4. Minus 0,4. Nah, berarti ini yang lebih curam yang mana? Disebut lebih curam kalau slope, apa namanya ini? Absolute value dari slope, ya. Berarti gini. Ya, atau absolute value dari price ratio itu lebih besar. Jadi yang lebih besar itu adalah ketika absolute value-nya yang lebih curam itu adalah ketika absolute value-nya lebih besar. Berarti di sini lebih curam yang mana? Ayo, yang lebih curam yang mana? Utility function-nya atau budget line-nya? Utility, Kak. Utility-nya lebih curam. Nah, ketika utility-nya lebih curam, gini. Nah, konsep dari linear function seperti ini, ya. Ketika utility atau ketika MRS itu slope-nya itu lebih besar daripada price ratio-nya, maka hasilnya itu adalah di X, yang ada di sumbu X. Ketika MRS itu lebih kecil daripada price ratio-nya, hasilnya itu adalah di sumbu Y. Ketika MRS itu sama dengan price ratio, maka hasilnya adalah banyak titik di kurva, sepanjang kurva. Berarti kan sama kan, slope-nya sama. Gimana membuktikannya? Gini, kita lihat ya. Suppose misalnya, ini kita nggak ambil soal ini dulu, ambil soal yang lain misalnya. Ini kan Y ya, ini X gitu ya. Misal ini budget line, kan ini kita utility maximization ya. Berarti lebih curam tadi ya, Pak. Yang lebih curam adalah misal yang lebih curam itu adalah indifference curve-nya. Berarti di sini, misal kayak gini.
Nah, hasilnya kalau kita lihat, yang semakin maksimal itu adalah di sini kan. Berarti dia akan mengkonsumsi semuanya untuk X-nya itu berapa, dan Y-nya adalah 0. Kalau lebih curam di inference curve-nya. Tapi kalau kamu punya inference curve yang lebih lebih flatter, lebih datar dibandingkan dengan yang slope-nya lebih kecil dibandingkan dengan budget line, maka bentuknya gini kan. Kan nggak mungkin ini dong. Pasti kan dia akan memaksimalkan utilitasnya terus ya. Nah, hasilnya adalah ini. Dia akan memenuhi semua konsumsinya di Y, dan X-nya adalah 0. Nah, berarti untuk kasus ini, karena MRS-nya itu lebih besar daripada price ratio, which is artinya lebih curam indifference curve-nya, maka hasilnya akan X semua. X semua. Ya, X semua. Nah, berarti Y-nya akan 0. Gitu ya. Nah, berarti gimana tuh? Pertama kita bikin dulu lah setupnya. Maksimisasi utility 3C tambah 6P, subject to 0,8C tambah 2P sama dengan I. Ya. Nah, terus kita tahu kan bahwa karena C itu adalah, ini kan C, ini P. Ya. Karena P itu adalah 0, karena kan tadi kan semuanya kan akan konsumsi coke semua kan. Berarti kan P-nya adalah 0. Berarti kita bisa masukin nih ke sini. Substitusi ke sini. 0,8C tambah 2 kali 0 sama dengan I. Berarti 0,8C sama dengan I. C Marshallian itu sama dengan I per 0,8. Berarti 1,25 M. 1,25 M sih. 1,25 I. Iya, 1,25 I. Ya. Dan P Marshallian-nya 0. Nah, terus kemudian setelah kita dapat Marshallian demand function-nya, dapatlah indirect utility function-nya. Berarti apa? 3C tambah 6P. 3 dikali 1,25 I tambah 6 kali 0. Sama dengan apa nih? 3,75 I. Nah, ini dapat indirect utility function. Oke, sudah selesai. Ada yang mau tanya sampai sini? Kemarin gimana? Untuk linear, jawabannya seperti ini semua, teman-teman. Samuel, kamu kayak gini jawabannya? Nggak sampai sih, cuma bilang CM sama dengan I per 0,8, PM-nya nggak tahu apa-apain. Oke, jadi karena udah tahu PM-nya 0 gitu kan. Tapi indirect utility function-nya seperti ini. Iya, gampangnya kan kita nggak konsumsi Pepsi sama sekali kan, cuma konsumsi Coca-Cola. Betul. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanyakan? Oke, jadi gini ya. Ini awal dari utility maximization problem di sebelah kiri tadi, utility maximization. Kita belum bicara sebelah kanannya, expenditure minimization. Minggu depan kita akan bahas, Senin ya, jadi Senin akan kita bahas expenditure maximization, minimization, ya, dan kemudian akan kita latih juga. Di kelas udah sampai expenditure minimization ya, teman-teman ya? Udah belum? Sudah, Kak. Sudah, oke, berarti aman ya. Minggu depan Senin akan kita bahas expenditure minimization dan latihan. Udah ada latihan dari gua sih? Belum ya? Atau ada? Kayaknya nggak ada sih. Saya kan ikut GCR juga, kayaknya nggak ada latihan. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau nggak ada yang mau tanya, ada yang mau tanya nggak sebelum kita akhiri? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dipelajari lagi teman-teman untuk apa namanya materinya. Jadi
ya namanya mikro 2 ini lebih berat di matematikanya sebenarnya, sehingga matematikanya itu sangat penting bagi teman-teman untuk ngasah lagi, latihan lagi bagaimana bisa menyelesaikan turunan sih terutama. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.